Bunda, kita kan kerjasama sama Dokter Aisyah udah dari tahun 2000, udah 25 tahun ya? Enggak, wah, udah 25 tahun bareng Dokter Aisyah membentuk rehab di Duren 3, jadi untuk anak-anak yang ingin lepas dari narkoba. Dan hari ini kita juga punya metode baru online yang tanpa bertemu tapi lewat psikologi, lewat DM, lewat WA, lewat video call. Dan terbukti banyak juga yang bisa sembuh online counseling. Iya, Bunda meninggal semalam jam 22, 40 berapa? 42, 22.42. Setelah hari Senin pagi, tiba-tiba tidur nggak bangun-bangun. Biasanya jam 8, jam 9 tuh udah naik wheelchair ke rumah sebelah, berjemur, tapi ini nggak bangun-bangun. Takut kan kita ya, ini bawa ke rumah sakit, besoknya bangun, ngoceh-ngoceh, cerita-cerita, semua dipanggil-panggilin, ketawa-ketawa, sama dokter rumah sakit dievaluasi kan kenapa. Sebenarnya di hari kedua tuh nggak ada apa-apa, tapi begitu hari ke-6 ya, hari ke-6 harus masuk HGD, ICU. Akhirnya di situ udah 2 hari sebelumnya juga udah minta pulang. Akhirnya kita berembuk, akhirnya udah pulang ini gitu. Karena dan menurut dokter apa istilahnya, resikonya mungkin nggak nyampe rumah. Tapi Bunda bisa bertahan seperti yang dia mau sampai rumah, masih ada 2 jam untuk apa ya, pamit ya di rumah, terus meninggal 22.42. Ada wasiatnya sih Bang? Enggak sih, ya riwayat orang tua ya, kayak kadang-kadang gula naik, kadang-kadang darah tinggi kayak gitu. Umur sih udah 87 kan. Wasiat ya ini udah meninggal masih mau ngatur kita harus pakai ini hari ini gitu. Kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dapat seragam yang harus dipakai sampai hari apa ya, itulah Bunda. Kapan disiapkannya oleh Bunda? Sejak kapan disiapkan oleh Bunda? Kata teman-teman sebelum 2017, 8 tahun yang lalu udah ada apa, asistennya Bunda sampai takut mau ngomong, nggak berani. Waktu bokap meninggal juga ditanya, nggak berani juga, dimarahin malah dia. Baru setelah meninggal dia berani. Udah ditulisin semua, satu plastik buat aku, keluarga Bim, ada aku, istri, anak-anak udah ada baju, keluarga kakak, keluarga adik kakak, semua ditulisin. Sampai Ridho segala sih, Abdi Ivan dapet juga. Selain itu ada wasiat atau pesan yang kayak ditinggalkan? Firasat ada nggak firasat? Firasat, Mas Bibim atau firasat ini sih anakku malah Metsaluna 2 minggu atau sebulan sebelum meninggal dimimpiin bokap datang, dia minta gandeng mau masuk ke kamarnya Bunda, tapi Metsaluna bilang ya sampai pintu aja ya, itu doang sih. Yang lain enggak sih, cuman begitu doa kita pasrah baru Bunda bisa pergi ya. mungkin ada pesan untuk Mas Bibim atau slang khusus Okay. yang sampai sekarang mungkin dijaga atau apa? Utang, iya saya punya utang sama Bunda, ngajak makan belum sempat ya, Bunda sakit. Apa ya, Bunda tuh kalau soal pesan atau wasiat, yang saya ingat selalu kepedulian beliau ya. Kalau sama saya sering Abdi cepet cari jodoh misalnya gitu ya. Selalu pesan. Terus yang kedua selalu kalau ketemu saya, gimana pemerintah Abdi? Lagi baik, ini lagi. Iya, jadi kepedulian beliau itu bukan hanya berhenti di anaknya, terus
slang, tapi dia peduli banget dengan pemerintah. Dan kalau kadang kita slang, kadang protes gitu, Bunda lebih punya pemikiran sendiri. Kadang beliau yang bilang jangan terlalu keras dengan pemerintah, orang kan lagi kerja gitu. Tapi kadang juga beliau juga protes tuh lebih galak, kadang lebih galak dari kita. Nah, itu buat saya pribadi paling enggak itu menjadi pesan yang selalu saya ingat. Terus Ya, sosok Bunda buat saya, Bunda seorang pejuang dan rela untuk mengorbanin waktunya, jiwa raganya untuk nasib orang lain, ya, termasuk saya. Keluarga saya di luar keluarga, tapi saya udah menjadi rasa seperti anak sendiri, dan Bunda jadi sosok yang mungkin lebih dekat daripada ibu saya sendiri gitu. Jadi perjuangannya Bunda untuk memastikan bahwa anak-anaknya bisa lepas dari drugs itu fenomenal sih sebenarnya buat saya. Dan ya akhirnya alhamdulillah kita udah seperti sekarang ini, dan kita juga bisa kasih pesan seperti apa yang Bunda kasih pesan kepada kita kasih pesan-pesan pada anak-anak kita, pada generasi bawah kita. Ya, the best Bunda. Ya, saya juga ingat pertama kali kalimat yang beliau ucapkan ke saya pertama kali saya gabung dengan tahun 97 waktu itu. Beliau bilang gini, Abdi, kamu makanya di Sulawesi, jadi sekarang di Jakarta ini anggap Bunda sebagai ibu, anggap Bunda keluarga. Itu yang membuat saya langsung pertama kali saya masuk ke slang gitu, itu ucapan Bunda. Itu yang membuat saya menjadi nggak pikir macam-macam waktu itu untuk gabung dengan slang. Ya kalau gue Bunda buat gue udah kayak ibu di jalan ya. Bahkan nyokap gue juga merasa aman karena ada sosok ibu di jalan selama puluhan tahun kita jalan. Dan Bunda tuh buat gue perhatian, buat gue pribadi kayak dia tuh sangat perhatian dengan apa yang kita kerjakan. Banyak yang gue kerjain itu bahkan gue nggak sadar, tapi Bunda bisa tahu itu dan dia pay attention buat itu gitu. Jadi ya mungkin kehilangan secara fisik, tapi semangatnya, spiritnya tetap bareng selain itu sih. Iya, wasiatnya sih minta dulu sebelum bokap meninggal tuh minta ada 3 opsi cemetery, pemakaman. Oh, aku nggak mau di sini gitu. Saya mau di Jogja, kan mau di Sukabumi. Tapi begitu bokap meninggal duluan gitu, wah kalau bokap duluan ya aku di situ lah, kan kita mau berdua. Mungkin sekarang hari ini dikuburannya di barengan sama papa. Itu sih yang ingat. Mohon doa.